Hey, kembali lagi bersama saya Genu dan selamat datang di Jam Film. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sebuah film kisah nyata di mana film ini berdasarkan berkas rahasia Perdana Menteri Inggris yaitu Winston Churchill pada Perang Dunia Kedua yang dibongkar di tahun 2016. Dalam berkas tersebut terdapat pasukan rahasia bentukan Winston Churchill yang dinamai Special Operation Executive atau biasa disebut dengan SOE, di mana kelompok tersebut menjalankan sebuah misi rahasia di wilayah yang dikuasai oleh Nazi Jerman. Saking rahasianya, para sekutu dan bahkan Inggris sekalipun tidak mengetahui tentang eksistensi satuan ini. Dan akibat dibongkarnya kisah dari satuan ini, seluruh dunia kini tahu bahwa kelompok rahasia inilah yang merubah skenario jalannya Perang Dunia Kedua pada waktu itu. Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja, mari kita mulai. Kisah ini berlatar belakang pada tahun 1941, di mana Eropa darat dan perairan sudah jatuh ke tangan Jerman dan hanya menyisakan Inggris yang masih bertahan. Salah satu kunci dari peperangan tersebut adalah penguasaan Samudra Atlantik. Amerika yang diminta untuk membantu tidak berani menyeberangi Atlantik karena dijaga oleh kapal selam siluman Jerman yaitu U-boat. Sehingga Churchill pun mempertaruhkan karirnya dengan memanggil kembali pasukan kecil rahasianya dalam misi Operasi Postmaster yang dibentuknya pada tahun 1940, di mana tugas mereka adalah untuk menetralisir kapal U-boat guna membuka jalan bagi pasukan laut Amerika Serikat agar bisa melakukan penyeberangan. Inilah bagian terkecil pasukan rahasia dari pasukan rahasia Special Operation Executive yang dinamai Small Scale Raiding Force atau SSRF yang berisi 55 orang yang sering melakukan misi yang bersifat rahasia, tidak resmi, bahkan tidak diketahui oleh petinggi Angkatan Laut Inggris itu sendiri, yang pastinya sangat beresiko untuk tidak diakui dan tidak mendapatkan pertolongan jika mereka tertangkap. Pada awal scene di tahun 1942, kita diperlihatkan kelompok pelaut Nazi yang melakukan operasi bertemu dengan dua pasukan rahasia Inggris yang menyamar sebagai warga Swedia yang sedang healing di Samudra Atlantik. Para pelaut Nazi itu dengan sekocinya menghampiri dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut guna mengantisipasi kemungkinan mereka bisa jadi musuh atau mata-mata. Sambil menunggu anak buahnya, sang kapten berbincang dan meminta dokumen serta paspor mereka berdua. Di sana, sang kapten melihat kekonyolan dan menganggapnya bahwa mereka berdua hanyalah orang-orang pemabuk. Sang kapten pun memutuskan untuk membakar kapal mereka. Namun, sebelum itu terjadi, dua pelaut Jerman yang memeriksa di dek bawah mencurigai sebuah lemari. Dan tiba-tiba para pelaut Jerman yang berjumlah belasan orang itu akhirnya dapat diselesaikan dengan mudah. Sontak, hal itu membuat pasukan Jerman yang berada di kapal induk pun melakukan serangan. Menghadapi serangan itu, para pasukan rahasia Inggris santai saja karena ternyata salah satu dari mereka telah menyelam dan memasang bahan peledak yang cukup besar pada kapal tersebut. Dan beberapa detik kemudian, setelah ledakan tersebut, kini mereka bertanya kepada sang pimpinan mereka mengenai tujuan atas misi yang membawa mereka semua hingga ke Samudra Atlantik. Baiklah, mari kita dibawa ke 25 hari sebelumnya. Dengan situasi dan juga kondisi Jerman yang semakin merajalela di Eropa, terutama di wilayah perairan Atlantik, Inggris, negara Eropa yang satu-satunya bertahan, harus melakukan upaya untuk menghentikan aksi pemutusan rantai pasokan yang dilakukan oleh U-boat Jerman. Namun hal itu sangat tidak memungkinkan, mengingat bantuan Amerika yang juga terkendala akibat serangan U-boat tersebut, sehingga membuat para petinggi militer Inggris harus memutar otak untuk menghadapi keadaan itu. Namun dengan dukungan dari Perdana Menteri Winston Churchill, Brigadir Colin Gubbins mendesak militer Inggris untuk berbuat sesuatu pada Nazi Jerman, sehingga terbentuklah Operasi Postmaster
dengan misi yang bersifat sangat rahasia, tidak resmi, dan juga sangat-sangat beresiko yang akan dilakukan oleh pasukan rahasia, yaitu Special Operation Executive di bawah komando Brigadir Gubbins untuk menghancurkan kapal Bibundi, kapal Likomba, dan kapal pasukan Italia yang bernama Duchessa di pelabuhan Fernando Po, sehingga itu bisa memutus seluruh servis perbaikan persenjataan ulang dari armada U-boat yang dimiliki oleh Bapak Hilter. Dengan begitu, dia pun memanggil dan memperkenalkan seorang prajurit yang sudah terkenal dengan keugalannya, sekaligus pimpinan para prajurit tangguh pada masanya, yaitu Mayor Gus Mars Philip, di mana kapten itu diperkenalkan dengan petinggi militer dan juga yang lainnya, di antaranya ada Intelijen Al Ian Fleming dan juga Agent Stewart dan juga Agent Heron Bangau. Di sana, Gus dengan tingkah laku konyolnya mendapatkan misi Postmaster dengan waktu 44 hari saja untuk menetralisir U-boat Jerman di Atlantik Utara. Terutama, dia harus bisa menenggelamkan kapal Duchessa yang bersembunyi di pantai lepas Afrika Barat, yaitu sebuah pulau kecil di Fernando Po. Dia akan menyamar sebagai nelayan, menaiki kapal pukat yang berisi bahan peledak, dan akan dibantu oleh dua agen, seorang wanita yang bernama Stewart dan juga seorang laki-laki yang bernama Heron. Mendengar hal tersebut, Gus pun meminta untuk memilih timnya sendiri. Yang pertama yaitu Henry Hesse, pemuda cerdas Irlandia yang membenci Nazi karena U-boatnya pernah atau telah menenggelamkan kapal ikannya. Dan yang kedua adalah Freddy Debus, si manusia katak yang bisa berenang walaupun kakinya diikat. Dia bisa melintasi kanal dengan sangat cepat, sekaligus dia sangat pandai meledakkan sesuatu. Kemudian ada si palu Denmark, yaitu Andreas Leshen, seorang legenda dengan pisau Bowie, busur, dan anak panah. Dia sangat membenci Nazi karena dulu keluarganya pernah dibunuh oleh Nazi. Lalu yang terakhir dan yang terpenting, dia adalah Jeffrey Appleyard, sang perencana ulung, ahli penyitas yang dimiliki oleh Kapten Gus. Mendengar nama yang terakhir, Ian Fleming memberitahu Gus bahwa dia telah ditangkap dan ditahan oleh garnison Jerman di La Palma. Namun Gus tidak akan menjalankan misi itu jika tanpa adanya Apple. Dan karena juga jalur di dalam misinya searah, Gus meminta untuk menyelamatkan Apple terlebih dahulu. Dan pada akhirnya mereka pun semua sepakat. Kemudian, scene kembali kepada Gus dan juga rekan-rekannya yang baru saja meledakkan kapal Jerman itu. Di sana, Gus menjelaskan bahwa misi yang dijalani mereka adalah misi yang tidak berizin dan tidak resmi. Jika mereka ketahuan pasukan Inggris, jelas mereka akan dipenjara. Dan jika mereka ketahuan oleh Nazi, jelas mereka akan disiksa dan dibunuh. Gus juga mengatakan bahwa mereka harus menyelamatkan satu rekan informannya terlebih dulu yang ditahan oleh Jerman di La Palma. Dan kemudian mereka bisa melaksanakan operasi tersebut dengan dua agen rahasia yang nantinya memastikan kapal-kapal yang menjadi target mereka benar-benar terisi dengan perbekalan supaya kapal tersebut layak untuk mereka ledakan. Kemudian, scene beralih ke Heron dan juga Stewart yang sedang melakukan perjalanan dengan kereta api menuju ke Pulau Fernando Po di Afrika Barat. Di malam itu, terlihat mereka sedang menunggu momen yang tepat untuk mengambil koper atau mencuri koper yang berisi dokumen penting pada kelompok pasukan Nazi. Beberapa saat kemudian, setelah selesai memesan, Heron memberi isyarat kepada Stewart untuk segera melakukan aksinya. Stewart pun dengan kecantikannya berjalan melintasi kelompok tersebut, sekaligus berhasil menarik perhatian salah satu pasukan Jerman itu untuk menggodanya. Namun perwira tinggi Jerman menegur pasukannya menggoda Stewart, sehingga Stewart pun meletakkan kopernya yang sudah didesain khusus untuk bisa mencuri koper kelompok Nazi itu. Namun sayang, di tengah keberhasilannya, sang perwira di sana malah mengadangnya dan ingin membawakan koper yang dibawa oleh perempuan itu. Untungnya, hero-nya mengetahui itu segera membantu Stewart dan mereka berdua akhirnya terhindar dari pasukan Jerman. Setibanya di salah satu ruangan kereta api, mereka membuka koper Jerman tersebut dan mendapati beberapa dokumen penting milik Jerman yang berisi catatan perbekalan dari U-boat yang terdiri dari 400 torpedo kelas B, 5.000 ton solar, dan 10.000 filter karbon dioksida.
Dan langsung saja mereka segera melaporkan kepada markas SOE di London, dan setelah selesai melaporkan, mereka mengembalikan koper tersebut dengan cara yang sangat clean tanpa terlihat mencurigakan. An appeasement, but we must step down our... Di keesokan harinya, di ruang perang Perdana Menteri Chequers Inggris, Winston dan juga beberapa petinggi militer Laksamana tengah membicarakan tentang tawaran Hitler, yaitu sebuah kebijakan untuk mengalah atau menyerah dan menarik mundur pasukan Inggris, dan jika tidak, Jerman akan menghancurkan total atas Inggris dan kerajaannya. Hal itu didasari karena jumlah pasukan persenjataan mereka yang terpaut jauh dengan Jerman akibat serangan U-boat. Ditambah lagi dengan Amerika yang tidak bisa membantu mereka. Bahkan Laksamana Pound menyarankan Perdana Menteri Winston untuk menyerah. Namun Perdana Menteri Winston yang mengetahui bahwa Hitler adalah orang yang licik dan berideologi yang kejam, dia tidak akan mengambil tawaran itu. Dan dengan emosi, Winston menyuruh mereka yang pengecut itu keluar dari ruangannya, sekaligus memastikan dia tidak akan menyetujui kesepakatan para petinggi militer itu. Di sisi lain, Winston menerima laporan dari intelijen Angkatan Laut Ian Fleming dan juga Brigadir Gubbins mengenai informasi perbekalan penuh dari kapal Duquesa, dan mereka menyarankan untuk segera melakukan operasi Postman. Namun ada risiko yang harus diterima oleh Winston jika operasi yang direncanakannya gagal, apalagi kalau bukan sebuah pelengseran, dan mungkin juga kekalahan yang sangat mutlak ya. Dan mendengar hal itu, Sang Perdana Menteri pun tetap pada tekadnya untuk tetap harus melakukan misi rahasia tersebut. Di scene selanjutnya, kita diperlihatkan Gus dan rekan-rekannya berada di Pulau Kanari, La Palma. Mereka membuat strategi untuk membebaskan Apple yang nantinya akan masuk ke dalam skuad misi mereka. Dengan jumlah musuh sekitar 50 hingga 60 intel garnison, maka masing-masing kemungkinan dari mereka harus bisa menghabisi 15 orang. Dan saat mereka telah memasuki area sekitar lokasi, mereka mengamati situasi para pasukan Jerman. Gus pun melihat perwira tinggi garnison atau Gestapo pun datang ke sana, yang dimana dia berspekulasi bahwa jika ada petinggi yang datang, bisa dipastikan dia akan memindahkan Apple. Dengan begitu, yang awalnya mereka menyusun strategi penyerangan di malam hari, daripada terlambat, mereka akan melakukan penyerangan di siang itu juga. Beberapa saat kemudian, dua pasukan Nazi pun mengetahuinya, dan anak panah mematikan Lesson pun berbicara banyak di aksi mereka saat itu. Freddy, grab them. Dirasa mata para pengawas sudah tumbang, Gus dan rekannya pun bergerak menyusup masuk ke dalam lokasi tersebut. Dalam misinya, mereka diuntungkan dengan suara bising mobil baja Jerman, sehingga mereka bisa menembak mati tanpa ketahuan oleh para pasukan Nazi. Doing rather well, Hazy. Oh, Das ist kein Hund. Das ist... unser glorreicher Blitzkrieg. Leute vom Munitionsdepot. Beberapa saat kemudian, ledakan granat yang dilemparkan Lesson pun memancing keributan. Dan di sanalah mode hening telah selesai dan pertempuran sesungguhnya pun dimulai.
Dan setelah menghabisi para pasukan garnison Nazi, mereka pun akhirnya menemukan Apple dan membebaskannya. Kemudian, scene beralih ke pelabuhan Santa Isabel, Fernando Po, di mana Heron dan juga Stewart yang berada di sana memastikan keberadaan kapal Duquesa dan kapal tunda Nazi. Heron menyuruh Stewart untuk menemui dan merayu Heinrich Lohr, yaitu seorang komandan SS Jerman Nazi yang begitu sangat bengis sebagai bagian dari misinya. Mereka berdua bertemu dengannya dan menggunakan sebuah alibi guna untuk membahas bisnis sebagai dalih untuk mengetahui rencananya. Heron pun memperkenalkan Stewart kepada Heinrich bahwa dia adalah kontak bisnis emasnya dari New York. Stewart mencoba menjalin hubungan bisnis dengan Heinrich, di mana jika dia bekerja sama akan mendapatkan banyak uang dan juga kesenangan. Heinrich pun mempertimbangkannya dan akan membicarakan bisnis tersebut dengan anak buahnya. Setelah pertemuan tersebut, Heron dan juga Stewart mendapati seseorang di salah satu rumah kecil dengan tubuh yang penuh luka siksaan oleh Heinrich, sekaligus membuat Stewart takut dan gelisah akan tujuannya. Mereka pun merencanakan dengan membuat pesta kostum bagi perwira di klubnya dan pesta pasukan Jerman di dermaga untuk mengosongkan pelabuhan saat Gus dan kelompoknya tiba. Still around German-controlled Africa. Di sisi lain, 15 hari menuju Fernando Po, Apple, sang perencana, memberikan stimulasi rute peta kepada Gus dan yang lainnya dengan memilih jalur tepi perairan dengan jarak waktu tempuh yang singkat tapi sangat-sangat beresiko, atau mengambil rute yang lebar atau sangat jauh tapi terhindar dari pengintaian pasukan Jerman, terlebih lagi dari pengintaian U-boat, dan juga sebaliknya dari pengintaian kapal Inggris. Dan akhirnya, dengan prioritas agar tidak terlihat, mereka pun sepakat untuk mengambil rute yang luas menuju tempat tersebut, yaitu Fernando Po. Beberapa saat kemudian, Heron dan juga Stewart berpindah tempat menuju ke rumah kecil guna melaporkan pada markas SOE yang juga terhubung dengan Gus dan juga timnya, sekaligus ke Perdana Menteri yaitu Winston Churchill tentang informasi di pelabuhan Fernando Po dan kapal Duquesa yang ternyata berangkat 3 hari lebih awal daripada prediksi mereka. Namun di saat itu juga, sayangnya, salah satu dari pasukan Inggris membocorkan informasi operasi tersebut kepada Laksamana Pound dan juga rekan-rekannya. Dan di sisi lain, atas informasi itu, Gus dan juga timnya harus tiba lebih cepat di Pulau Fernando Po. Dan mau tidak mau, mereka harus merubah rutenya dengan mengambil jalur yang singkat dengan segala resiko yang akan mereka hadapi. Pada malam harinya, Nazi kembali lagi melakukan serangan udara terhadap London dengan menjatuhkan bom yang memporak-porandakan kota tersebut. Gentlemen, a Nazi onslaught from the sky. Melihat situasi yang genting, Winston pun menghubungi Gus dan juga timnya untuk mendorong semangat juang mereka dalam menyelesaikan misi operasi itu dengan menaruh harapan terakhirnya pada mereka serta segala resiko yang akan menimpa mereka. Winston berharap penuh pada pasukan rahasia pilihannya tersebut untuk merubah keadaan negara dan juga Eropa. No, and you do not care that they may have duty or for me, but because you. Singkat cerita, 2 hari menuju Fernando Po, Gus melihat kapal perusak Inggris menuju ke arahnya dan mereka tidak bisa menghindarinya. Seperti biasanya, Gus dan timnya pun menyamar sebagai nelayan Swedia. Namun kali ini mereka tidak bisa berpura-pura lagi. Sang kapten mengetahui identitas mereka semua dan akan segera menahannya. Ternyata mereka mendapatkan informasi dari Laksamana Pound yang tidak setuju atas operasi rahasia itu. Dan beberapa saat kemudian, di sela perbincangan antara mereka, entah keberuntungan atau nasib sial, mereka dikejutkan dengan identifikasi keberadaan kapal U-boat Jerman. Sontak saja, kapal perusak Inggris pun lebih menfokuskan U-boat tersebut, sekaligus meninggalkan Gus dan juga timnya. Sehingga Gus dan timnya pun langsung kabur menjauh dari medan pertempuran. Di tempat lain, di pagi hari,
Heron mengajak Stedward untuk bertemu dengan teman lamanya, yaitu pangeran pemberontak lokal yang bernama Camp Billy, guna menjadi bagian dari misi yang akan mereka jalankan. Dengan momen yang begitu akrab di antara mereka, serta kelakuan Nazi yang semakin kurang ajar, Camp Billy pun akhirnya bersedia membantu mereka dengan memberinya 1 kapal tunda dan 12 orang terbaiknya, dengan imbalan Stedward yang notabene seorang agen hebat dan seorang prajurit itu bisa membantunya di suatu saat nanti. Setelah pertemuan itu, Heron dan juga Stewart memberi kabar pada Gus dan juga timnya bahwa mereka akan mendapatkan bantuan dari seseorang di titik temu 20 km di luar Fernando Po. Dan beberapa saat kemudian, Heron dan juga Gus pun akhirnya bertemu. Heron pun memperkenalkan Billy kepada Gus dan juga timnya bahwa rekan barunya akan membantu misinya. Apple akhirnya di sana menjelaskan kepada Camp Billy bahwa misinya adalah untuk menenggelamkan U-boat Jerman, 2 kapal tunda dan melumpuhkan armada U-boat Atlantik milik Hitler. Tetapi Gus dan juga timnya merasa kekurangan prajurit untuk melakukan misi itu, dan hal itu pun sudah dipersiapkan oleh Billy, bahkan lengkap dengan persenjataannya. Di pertemuannya itu, Heron juga mendapatkan misi untuk memasangkan bom dan juga peledak sorot lampu sebelum Gus dan juga timnya masuk untuk memasang peledak di lambung kapal. Mereka pun akhirnya kembali dan bersiap untuk misi tersebut. Di saat Heron sedang mengatur bom waktunya, dia merasakan kecemasan kepada Stedward terhadap tugasnya untuk merayu seorang SS Nazi, yaitu Hendrik yang sangat bengis itu, mengingat resiko yang didapatkannya jika ketahuan. Walaupun demikian, Stedward nyatanya juga melakukan perencanaannya sendiri yang memungkinkan untuk keselamatannya. Di sisi lain, Gus dan juga timnya juga mempersiapkan semua perlengkapannya. Dia juga memberikannya uang dari pemerintah kepada Billy sebagai perjamuan untuk anak buahnya. Sementara itu, Heron yang telah selesai merakit bom waktunya, dia menuju ke ruangan penjaga lampu sorot. Dan setibanya di sana, saat Heron sedang memasang bom waktu tersebut, dia ketahuan oleh 3 pasukan Nazi. Namun, Heron bisa melumpuhkan mereka semua dengan mudah. Di sisi lain, Stedward mendatangi Hendrik dan membawakannya sebuah kostum guna ikut serta dalam pesta kostum di klub Heron di malam hari. Walaupun awalnya Hendrik ini menolaknya, namun Stedward dengan rayuan gombalnya dan juga memaksanya sedikit, dan pada akhirnya si SS Nazi itu terjebak dalam rayuannya. Malam pun tiba dan pesta telah dimulai. Gus dan Billy serta timnya masing-masing mengamati suasana tempat tersebut. Mereka menyaksikan para perwira dan juga pasukan Nazi berbondong-bondong masuk ke dalam pesta, termasuk juga Hendrik dan juga Stedward. Mereka semuanya melakukan kesenangan dengan minum dan juga menari. Terlihat juga Heron yang menyewa para gadis penghibur untuk menggoda Kapten Binea. Lantas, dia juga menyuruh Stedward untuk menahan Hendrik agar lebih lama berada di pesta itu, setidaknya dengan waktu 30 menit sesuai dengan bom waktu yang telah diatur oleh Heron. Inilah masalah yang terjadi, bro. Di saat Stedward ini menghampiri Hendrik, dia bertemu dengan Julio Caesar, sang arsitek kapal Duquesa. Di pertemuan itu, dia mendengarkan Caesar yang berkata bahwa baru-baru ini kapal Duquesanya telah dimodifikasi dengan lempengan perisai baja yang akan sangat sulit untuk ditenggelamkan. Dan dengan mendengar hal tersebut, Stedward pun langsung meninggalkan mereka dan memberitahu Heron dengan panik. Heron pun meminta Stedward untuk mencegah Hendrik agar lebih lama di pesta kostum itu, dan seketika itu juga dia meninggalkan tempat tersebut dan memberitahu tim Gus untuk menghentikan misi mereka. Di saat bom meledak dan mematikan lampu sorot, sebelum aksinya, Gus dan juga timnya melihat kode lewat sorot lampu yang digunakan oleh Heron. Dia memberikan kabar terbarunya pada mereka bahwa kapal target telah dimodifikasi lapis baja sehingga tidak bisa diledakkan. Mendengar hal tersebut, Brigadir Gubbins pun yang berada di pusat markas SOE menyarankan untuk melakukan segala cara guna menyelesaikan misi tersebut. Namun di malam itu juga, Brigadir Gubbins ketahuan oleh Laksamana Pounds yang datang ke ruangannya
dan menyuruh menghentikan misi tersebut. Dan seketika itu juga dia memberitahu Gus Marks Philip untuk tidak melanjutkan misinya. Namun, Gus seperti biasa, dia tidak akan mengindahkan ucapan Pound dan menutup sambungannya. Laksamana Pounds yang kesal memberitahu Gubbins bahwa parlemen akan berupaya melengsarkan jabatan Perdana Menteri Winston serta menjatuhkan Gubbins. Namun, Gubbins merasa bodoh dengan hal itu, dan beberapa saat kemudian, Gubbins menghubungi sang Perdana Menteri dan memberitahunya segala situasi mengenai misinya, baik perihal ucapan Pounds atau misi dari Gus dan juga timnya. Mendengar kabar carut-marutnya situasi itu, Winston hanya bisa berharap bahwa Gus dan juga timnya bisa menyelesaikan misi tersebut. Sementara itu, di kapal layarnya, Gus dan juga timnya merencanakan sesuatu atas kabar mengenai kapal Duquesa yang diperkuat dengan lapis baja. Walaupun ada ketegangan di antara mereka dalam bertukar pikiran, namun akhirnya mereka menemukan rencana lain lewat Apple, di mana dia mencoba memberikan ide, jika mereka tidak bisa menghancurkan kapalnya, kenapa tidak mencurinya saja? Mereka akan mencuri kapal Duquesa dan 2 kapal tunda Nazi dengan menggunakan kapal Billy, sekaligus menggunakannya sebagai alat tukar dengan parlemen resmi. Dikala pada kenyataannya mata-mata di staf Gubbins ini mengungkapkan misi tersebut. Dan jika beban terlalu berat, maka mereka bisa menggunakan 2 kapal tunda Nazi sebagai krunya. Apple juga menyuruh Freddy untuk memutus jangkar kapal dengan bahan peledak, sekaligus memasangnya juga pada kapal S-boat agar pasukan Jerman tidak bisa mengejar mereka, terutama peledakan ke penyimpanan bahan bakar semua U-boat. Tetapi dengan catatan harus menggunakan sumbu panjang guna memberikan waktu bagi mereka untuk melarikan diri. Dan pada akhirnya semua pun sepakat. Di dalam klub, Stetward mencoba menahan Hendrik dengan bernyanyi di atas panggung dengan suara emas dan juga kemolekan tubuhnya. Dan di waktu bersamaan juga, Gus dan yang lainnya melakukan aksinya. Gus dan Hesi pun menghabisi para pasukan yang sedang berpatroli. Freddy melaksanakan tugasnya dengan memasang bom kepada S-boat dan juga U-boat. Kemudian, Lesson dan juga Apple mengamankan situasi kapal Duquesa dengan membunuh semua awak kapal yang ada di kapal tersebut. Mereka semua melakukan tugasnya dengan begitu rapi sehingga tidak memancing pasukan Nazi lainnya yang sedang berpesta. Namun sayang, beberapa saat kemudian, Hendrik mencurigai bahwa sebagian kata-kata yang digunakan Stetward dalam bernyanyi adalah bahasa Yahudi, membuatnya berniat untuk melakukan rencana untuk menangkap Stetward. Yes. Sementara itu, situasi di luar pesta, Gus dan yang lainnya telah melaksanakan rencananya dengan baik. Gus memberikan kode kepada Apple dan juga Lesson bahwa semua pasukan telah dilumpuhkan. Begitu juga dengan Freddy yang telah memasang bahan peledak pada target yang ditentukan. Tak ketinggalan juga Heron yang mengunci pintu tempat pesta para pasukan Nazi di dermaga. Mereka semuanya dalam posisi siap membajak para kapal Jerman sambil menunggu jangkar terputus. Sorry, old boy, do you mind? They seem to...
Dan beberapa saat kemudian, rantai jangkar tersebut pun meledak dan memancing kerumunan pasukan Nazi yang sedang berpesta di dalam gudang dermaga. Namun, mereka semua terkunci. Kemudian, scene beralih ke Stedward yang dibawa oleh Hendrik ke suatu ruangan yang remang-remang. Di sana sudah ada satu pasukan Nazi dan beberapa alat penyiksaan. Hendrik pun mengetahui bahwa Stedward bukan orang Jerman, melainkan dia adalah orang Yahudi. Namun, tiba-tiba Supposed to happen yet. ledakan pun terjadi pada depot bahan bakar Jerman. Sontak, hal tersebut membuat Hendrik berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak beres di luar sana. Dan disinilah semua pasukan Nazi mengetahui bahwa kapal mereka telah dibajak sekaligus memulai pertempuran besar di antara mereka. Wait for it. Beberapa saat kemudian, salah satu perwira Nazi menghentikan serang pasukannya dan menyuruh mereka mengejarnya dengan menggunakan kapal S-boat lainnya. Tetapi, mereka telah diantisipasi oleh Heron yang menembak mati mereka. Dari dalam kapal tersebut, Heron melihat rombongan Hendrik yang meninggalkan tempat klub tersebut dan tidak mendapati Stedward saat bersamanya. Hendrik yang berada di gelabak bersama dengan Kapten Binia menanyakan tentang kejelasan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Kapten Binia yang sangat kecewa dengan Hendrik atas perilakunya selama di pelabuhan Fernando Po, menyalahkan Hendrik atas teledornya dia dalam mengawasi pelabuhan. Begitu juga dengan Julio Caesar, sang arsitek, juga menyalahkannya atas keserakahan dan penyimpangan tugas yang telah Hendrik lakukan. Dan mendengar hal itu, tanpa basa-basi, Hendrik pun menembak mati mereka berdua. My ship is gone. Lalu di saat itu, anak buah Hendrik juga melaporkan bahwa kapal Duquesa menyimpan semua suplai U-boat. Dan jika dia kehilangan Duquesa, maka mereka akan kehilangan Atlantik juga. Hendrik kemudian menyuruhnya untuk mengarahkan pasukannya mengejar kapal mereka yang dibajak dengan S-boat. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya membuat dia melongoh karena S-boat mereka sudah dipasang bom oleh pasukan Gus. Sementara itu, Heron melihat Stedward dibawa oleh pasukan Nazi untuk menghadap ke Komandan Hendrik. Hendrik yang kesal menghampiri Stedward yang berada di mobil itu. Namun, Stedward yang notabene adalah seorang prajurit telah mengantisipasi setiap tindakannya dan pada akhirnya mereka berdua pun berhasil kabur. Billy yang merasa bahwa mereka tidak punya banyak waktu meminta Gus untuk segera meninggalkan Heron dan juga Stedward. Tetapi Gus mencoba meminta Billy untuk bersabar karena dia yakin mereka akan datang. Dan tak berselang lama, Heron dan juga Stedward pun tiba di kapal tunda Billy dengan menggunakan kapal patroli Jerman. Mereka semua telah berkumpul dan berhasil membajak kapal-kapal Italia yang menyuplai kapal selam U-boat Jerman. Apple pun segera menghubungi kapal HMS Violet Inggris yang berada di perairan internasional Lagos untuk melakukan serah terima terhadap kapal yang dibajaknya.
Begitu juga dengan Winston Churchill yang mendapatkan kabar dari Brigadir Goobins bahwa kapal target tidak ditenggelamkan, melainkan dicuri oleh mereka. Seketika itu juga, Goobins pun mengucapkan selamat kepada Winston Churchill atas berhasilnya misi yang dioperasikan oleh timnya. Keesokan harinya, mereka bertemu dengan komandan kapal HMS Violet di perairan Lagos. Komandan kapal memberitahu Gus bahwa Gus dan juga timnya akan dibawa ke Inggris untuk diadili atas sikap pembangkangannya terhadap perintah Laksamana Pound. Dia juga memerintahkan Camp Billy untuk segera kembali dengan militannya. Dan akhirnya, komandan tersebut memerintahkan anak buahnya untuk menahan Gus dan juga timnya. Namun, sebelum pergi, Gus mengucapkan terima kasih dan perpisahan kepada Billy atas kerjasama yang epik di antara mereka. Dan Billy pun berkata kepada Gus, kelak mereka akan berterima kasih padamu atas semua ini. You! Back up to the wall! 4 minggu kemudian, di penjara militer Glasgow Aldershot, sang Perdana Menteri Inggris yaitu Winston Churchill bertemu dengan Gus dan juga rekan-rekannya. Winston pun berkata bahwa mereka yang berpandangan bahwa disiplin yang menjadi andalan angkatan bersenjata kita telah dirusak oleh orang-orang yang tidak mengabdi pada Tuhan manapun. Selain rasa haus mereka akan darah, pembunuhan dan kekacauan, mereka yang tidak menaati perintah Laksamana Armada itu sendiri dan malah memilih mempercayai kemauan dan intuisi dari pria yang berdiri di sampingnya. Betapa bodohnya mereka. Dan atas keberhasilan operasi Postmaster tersebut, prajurit pertama Amerika telah tiba di Inggris dan siap bahu-membahu bersama di Eropa. Mereka yang awalnya terancam di perairan Atlantik, kini dapat melintas tanpa terganggu oleh U-boat, sekaligus membuka jalan bagi Amerika Serikat untuk memasuki perang Eropa. Dan Presiden Amerika yaitu Roosevelt mengucapkan terima kasih atas hal tersebut. Dan disinilah Winston Churchill yang menganggap Gus dan juga timnya adalah pasukan perang yang tidak beradab, menjadikan mereka sebagai awal rekrutan untuk bekerja langsung di bawah perintahnya. Dan film pun tamat. Ruling company who do not obey orders. Pasca operasi tersebut, Mayor Gusmars Philip dianugerahi medali Orde Layanan Terhormat karena memimpin operasi Postmaster dan ditunjuk sebagai bintang kekaisaran Britania Raya, sekaligus diyakini sebagai tokoh kunci yang menjadi dasar Ian Fleming dalam menciptakan karakter fiksi yaitu James Bond. Dan Kapten John Jeffrey Appleyard banyak memimpin misi dan dianugerahi medali Orde Layanan Terhormat. Kapten Graham Hayes dianugerahi Military Cross atas perannya dalam operasi tersebut. Namun pada misi berikutnya dia ditangkap, ditahan dan diinterogasi selama setahun lebih oleh Gestapo Nazi dan dia tidak pernah buka mulut. Kapten Anders Leeson dianugerahi Military Cross atas perannya dan diangkat menjadi kapten. Dia menjadi anggota SOE dan SAS yang paling banyak mendapatkan penghargaan saat dianugerahi salib Victoria, medali keberanian militer tertinggi di Britania Raya. Dan yang terakhir yaitu Marjorie Stewart terus mengabdi sebagai agen untuk SOE selama perang, dan setelah itu ia membintangi beberapa film dan tak lama kemudian dia menikah dengan Mayor Gusmars Philip. Cukup sekian dari saya Genu mewakili Jam Film pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.